Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Rafrozava dari kelas F4A1 dengan NPM 202410715164. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yaitu sistem perpustakaan. Pertama ada BPMN berjalan. Di sini ada dua aktor yaitu pengunjung dan staf. Mula-mula staf menanyakan informasi pengunjung. Setelah itu pengunjung akan memberikan informasinya dan staf akan mencatat di buku catatan. Setelah itu staf akan memberikan kunci loker dan pengunjung akan menerima kunci loker tersebut. Di sini ada BPMN usulan. Di sini ada dua aktor yaitu pengunjung dan staf dan ada sistem. Pertama, pengunjung akan melakukan login. Jika login salah, dia akan tetap di halaman login dan jika loginnya benar, dia akan langsung ke halaman beranda. Setelah itu dia akan memilih menu daftar kunjungan. Sistem akan menampilkan halaman daftar kunjungan. Setelah itu pengunjung akan melakukan scan barcode, sistem akan memproses datanya dan staf akan mengonfirmasi data tersebut. Setelah itu sistem akan menampilkan notifikasi daftar kunjungan berhasil dan staf memberikan kunci loker lalu pengunjung menerima kunci loker. Jadi di sini ada use case diagram. Di sini kita ada dua aktor, ada pengunjung dan staf. Pertama, pengunjung memiliki login, daftar kunjungan, pinjam buku, include cari buku, kembalikan buku, daftar buku, lihat daftar staf, dan logout. Staf di sini memiliki login, konfirmasi, daftar buku, lihat daftar staf, dan logout. Ini ada activity diagram dari daftar kunjungan. Pertama, pengunjung memilih menu daftar kunjungan. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman daftar kunjungan. Pengunjung melakukan scan barcode, sistem akan memproses datanya, dan staf akan mengonfirmasi data tersebut. Setelah itu, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa daftar kunjungan berhasil. Setelah itu, staf akan memberikan kunci loker, lalu pengunjung menerima kunci loker. Di sini ada activity diagram pinjam buku. Di sini pengunjung memilih menu pinjam buku. Sistem akan menampilkan halaman pencarian buku. Setelah itu, pengunjung akan mencari buku yang ingin dipilih. Jika buku tidak tersedia, proses akan selesai. Jika buku tersedia, maka sistem akan menampilkan kode pinjaman. Setelah itu, pengunjung akan melakukan scan barcode dan datanya akan diproses oleh sistem. Setelah itu, staf akan mengkonfirmasi data tersebut dan sistem akan menampilkan notifikasi peminjaman berhasil, lalu pengunjung mengambil buku. Ini ada sequence diagram dari daftar kunjungan. Pertama, pengunjung mengklik menu daftar kunjungan dan halamannya akan ditampilkan kembali. Lalu pengunjung melakukan scan barcode. Nah, di situ proses router akan mengirim data barcode ke tabel daftar kunjungan, lalu akan meminta konfirmasi dari staf. Setelah dikonfirmasi, maka akan menampilkan notifikasi pendaftaran berhasil ke pengunjung. Setelah itu, staf akan memberikan kunci loker. Di sini ada sequence diagram pinjam buku. Di sini ada aktor pengunjung dan staf, ada halaman cari buku, proses peminjaman, daftar buku, dan database peminjaman. Nah, di sini pengunjung akan pilih pinjam buku, lalu menampilkan halaman cari buku. Lalu pengunjung memilih buku yang dicari. Setelah itu dia akan cek di database daftar buku. Jika buku tersebut tersedia, maka akan menampilkan kode peminjaman. Pengunjung melakukan scan barcode, barcode udah di scan, terus proses peminjaman akan memproses data ke DB peminjaman. Setelah itu dia meminta konfirmasi ke staf. Setelah dikonfirmasi, dia akan menampilkan tampilan notifikasi berhasil ke pengunjung. Setelah itu pengunjung akan mengambil buku. Jika buku tidak tersedia, maka akan ada notifikasi buku tidak tersedia dan ditampilkan ke pengunjung. Di sini ada kelas diagram saya, ada kelas staff, kelas login, kelas pengunjung, kelas beranda utama, kelas daftar buku, kelas daftar kunjungan, kelas pinjam buku, dan kelas kembalikan buku. Pertama ada kelas staff. Di sini ada di kelas staff itu dia ada private ID staff dengan itunya integer, ada private nama staff, dia itu tipe data string, dan dia ada public validasi. Di login dia ada
private username tipe data string, private password tipe data string. Dia ada public login dan public lupa password. Di pengunjung dia ada private npm tipe data integer dan private nama pengunjung tipe data string. Di sini pertama dia dan ini ada beranda utama, kelas beranda utama, dan itu isinya metode semua. Pertama ada publik daftar kunjungan, publik pinjam buku, publik kembalikan buku, publik logout, dan publik daftar buku. Di sini ada kelas daftar buku. Di sini ada private ID buku dengan tipe data integer dan private nama buku dengan tipe data string. Metodenya ada lihat detail dan cari buku. Dia keduanya itu publik. Di sini ada kelas daftar kunjungan. Dia itu private ID kunjungan tipe data integer, private nama pengunjung tipe data string, private tanggal kunjungan tipe data date, private barcode tipe data string. Metodenya ada public scan barcode. Di sini ada kelas pinjam buku, ada private ID pinjam tipe data integer, private nama buku tipe data string, private nama pengunjung tipe data string, private tanggal pinjam tipe data date, dan private barcode tipe data string. Dan ada metodenya scan barcode juga. Di sini ada kembalikan buku. Di sini ada private ID pinjam tipe data integer, private nama buku tipe data string, private nama pengunjung tipe data string, private tanggal pengalihan tipe data date, dan private barcode tipe data string. Dan ada scan barcode-nya juga publik. Di sini staff ke kelas login itu dia tuh asosiasi searah sama kelas pengunjung ke kelas login. Dia dia asosiasi searah juga. Login ke beranda utama dia asosiasi searah, beranda utama ke daftar buku dia asosiasi searah, dan beranda utama ke daftar kunjungan, pinjam buku, dan kembalikan buku dia asosiasi searah. Di daftar kunjungan, pinjam buku, dan kembalikan buku, dia ke staff itu dia dependensi. Kalau pinjam buku ke daftar buku dia asosiasi searah, pinjam buku ke daftar ke pengunjung dia asosiasi searah juga, kembalikan buku ke pinjam buku dia asosiasi searah. Di sini ada state diagram dari daftar kunjungan. Di sini kan dia posisinya di halaman daftar kunjungan. Setelah memilih itu kan dia tinggal scan barcode, menunggu konfirmasi dari staff. Setelah dikonfirmasi, akan melakukan notifikasi dan staff akan menyerahkan kunci. Pengunjung lalu menerima kunci tersebut. Di sini ada state diagram pinjam buku. Pertama kan dia pilih halaman pinjam buku. Setelah itu dia akan mencari bukunya. Saat mencari buku dia cek ketersediaan. Jika tidak tersedia maka akan selesai, dan jika tersedia akan melakukan kode peminjaman. Setelah itu akan melakukan scan barcode, menunggu konfirmasi oleh staff. Setelah dikonfirmasi akan melakukan notifikasi peminjaman berhasil dan buku sudah dipinjam, dan dia akan mengambil buku. Di sini ada deployment diagram. Application servernya itu sistem pendaftaran kunjungan dan peminjaman buku perpustakaan. Dia itu ke XM pakai JDBC, ke Apache, dan MySQL. Sini DB perpustakaannya dia ke Apache dan MySQL. Dari aplikasi server ke personal komputer dia pakai HTTP connection, dan personal komputer ada pengunjung dan juga ada staff. Di database daftar kunjungan di sini pertama ada ID kunjungan tipe data integer, value-nya 15 dan dia itu primary key. Terus ada npm tipe datanya integer, value-nya 15 dan dia itu foreign key. Ada tanggal kunjungan tipe datanya date, terus ada barcode tipe data varchar, value-nya 50, dan ada IT staff tipe datanya varchar dan value-nya 30, dia foreign key. Selanjutnya ada database pinjam buku. Di field-nya itu ada ID pinjam dengan tipe data integer, value-nya 15 dan dia primary key. Terus ada field npm, tipe datanya integer, lebarnya 15 dan dia itu foreign key. Ada ID buku, tipe data integer, value-nya 15 dan itu foreign key juga. Ada tanggal pinjam, tipe datanya date, ada
field barcode, tipe datanya varchar, value-nya 50 dan ada ID staff, tipe datanya varchar, value-nya 30 dan dia foreign key. Di sini ada ARM saya, di sini ada pinjam buku, ID pinjam itu dia primary key, NPM foreign key, ID buku foreign key, tanggal pinjam barcode, ID staff itu foreign key. Pengunjung, field itu ada NPM-nya itu primary key dan nama pengunjung. Di daftar kunjungan ada ID kunjungan, dia itu primary key, NPM itu foreign key, ada tanggal kunjungan, ada barcode, dan ada ID staff itu foreign key. Di staff, ada ID staff, primary key, dan nama staff. Nah, di sini ada daftar buku dengan ID buku sebagai primary key, ada nama buku, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Dikembalikan buku, ada ID pinjam itu sebagai primary key dan foreign key juga, ada tanggal pengembalian, ada barcode, dan ada ID staff itu foreign key. Ini ada interface daftar pinjam saya, di sini ada ID transaksi, ada nama, ada NPM, tanggal kunjungan, dan barcode-nya. Nah, ini ada interface pinjam buku saya. Di sini ada ID transaksi, nama, NPM, nama buku, tanggal pinjam, dan barcode. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan pembuatan yang telah dilakukan, sistem informasi pendaftaran kunjungan dan transaksi buku perpustakaan ini dikembangkan untuk membantu pihak perpustakaan dalam mengelola data pengunjung serta proses transaksi buku secara lebih efektif dan efisien. Dengan penerapan sistem yang terkomputerisasi, proses pendaftaran kunjungan, peminjaman, dan pengembalian buku dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, sistem ini juga mampu mengurangi potensi kesalahan dalam pengolahan data, mempermudah penyajian informasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.